مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Syarat-syarat sahnya niat. Bagi yang sudah kitab dari internet, silahkan dibuka ya, dan kita akan bahas di sub pembahasan tentang mabahas syurut sihhatin niyah, pembahasan tentang syarat sahnya niat. Lamma kanatin niyatu ibadatan, karena niat itu adalah merupakan ibadah, kana laha syurutun la tasihu illa biha, maka niat ini memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang mana tidak sah kecuali terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Wala yu'taddu bin niyah faktu wahidin minha, dan tidak dianggap niat tersebut apabila salah satu dari syarat-syarat tidak terpenuhi. Nah, apa saja syaratnya? Syarat sahnya niat itu yaitu ada 4 poin ini ya, 4 syarat. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua at-tamyizu, yang ketiga al-ilmu bil manwi, mengetahui yang dia niatkan, dan yang keempat adamul munafi bainan niyati wal manwi, tidak adanya penghalang antara niat dengan ibadah yang dia niatkan itu. Kita akan bahas satu persatu 4 syarat ini ya. Wa ilaika tafsilul qaul fi kullin minha. Asyaratul awal, syarat yang pertama adalah al-Islam. Yishtaratu fin nawi, disyaratkan bagi orang yang niat harus seorang muslim. Alasannya apa? Li'anna niyata ibadatun, karena niat itu adalah ibadah. Wa niyatul ibadati la tasihu minal kafir, dan niat ibadah tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Li'annal ibadata la tasihu minhu, karena ibadah tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Li'annahu faqidu syarti sihah qabulil ibadah wa huwal iman billahi ta'ala. Orang kafir ini tidak memenuhi persyaratan sahnya, itu harus berlandaskan iman. Kita ketahui bahwa syarat sahnya ibadah kita ada 2 macam ya. Yang pertama adalah harus ikhlas, yang kedua adalah harus mengikuti petunjuk yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-ikhlas wa muwafaqatu syar'i, ikhlas dalam hal niat di dalam hatinya untuk melakukan ibadah tertentu. Kita sholat ikhlas karena Allah, kita puasa juga ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, muwafaqatu syar'i, sesuai dengan petunjuk Rasul SAW, artinya tepat ya. Jadi memiliki niat yang ikhlas dan tepat sesuai dengan syariat. Wa bina'an ala hadza syarti faqad ikhtalafa al ulama fi masail.
Dan berdasarkan syarat yang pertama ini, para ulama berbeda pendapat masalah. Nah, kita ikuti dengan cermat ya beberapa contoh ini. Ini hanya sekedar contoh ilustrasi, nanti bisa kita kembangkan ya. Tentang syarat yang pertama, al-mas'alatul ula. Al-mar'atul kitabiyah, al-yahudiyah au an-nasraniyah. Permasalahan yang pertama adalah terdapat pada kasus seorang wanita dari ahlul kitab, wanita dari kalangan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Idza kanat zaujatan li muslimin, kalau wanita ahlul kitab ini menjadi istri seorang laki-laki muslim. Nah, sampai di sini saya berikan komentar dulu ya. Jadi sebelum membahas lebih lanjut perlu saya berikan komentar sedikit ya tentang hukum laki-laki muslim menikahi wanita dari ahlul kitab. Ini ada pendapat yang pertama dari jumhurul ulama, jumhurul madzhab al-arba'ah ya. Jadi 4 madhab, baik itu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali ini, mereka berpendapat boleh laki-laki muslim menikah dengan wanita dari atau Nasrani. Sedangkan pendapat yang kedua dari pendapat Abdullah bin Umar mengatakan tidak boleh ya. Nah, pendapat yang mengatakan boleh ini berdasarkan surat Al-Maidah ayat yang kelima. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan yang kalian dapatkan dari orang-orang ahlul kitab itu halal bagi kalian. Wa ta'amukum, kalian halal bagi mereka. Wal muhsanatu, dan perempuan-perempuan yang menjaga harga dirinya dari orang-orang muslimat, mukminat, serta al-muhsanat minal ladzina utul kitaba min qablikum. Perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari ahlul kitab sebelum kalian, itu juga halal bagi kalian. Nah, ini yang dibuat dasar oleh jumhur ulama ya, tentang bolehnya seorang muslim laki-laki menikah dengan seorang wanita yang ahlul kitab. Dasar yang kedua adalah ada perilaku dari beberapa sahabat. Itu pernah menikah dengan seorang wanita Nasrani yang namanya Nailah. Kemudian pada proses setelah menikah dan seterusnya, Utsman bisa mengislamkan istrinya yang Nasrani ini. Begitu pula seorang sahabat yaitu Hudzaifah ibnul Yaman pernah menikah dengan seorang wanita dari orang Yahudi. Dan Jabir bin Abdillah ketika ditanya oleh para muridnya ya, tentang hukum menikah dengan ahlul kitab, maka Jabir bin Abdillah menjawab, kami dulu pernah melakukannya pada saat kami menaklukkan Kufah. Itu ada di antara kami yang menikah dengan perempuan-perempuan ahlul kitab. Nah, ini beberapa dalil yang dijadikan dasar oleh mayoritas jumhur ulama tadi ya, yaitu madhab yang 4. Sedangkan Abdullah bin Umar ini pendapatnya berbeda ya, dia tidak sependapat dengan yang pertama. Jadi menurut beliau muslim tidak boleh menikah dengan wanita dari ahlul kitab berdasarkan surat Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikat
wanita-wanita yang melakukan syirik pada saat atau sampai mereka beriman. Nah, menurut Abdullah bin Umar, kesyirikan yang paling kesyirikan yang mengatakan bahwa Isa adalah ibnullah, anak Allah, Uzair, ya, itu kalau Isa anak Allah adalah orang Nasrani, kalau orang Yahudi adalah Uzair adalah anak Allah. Ini kesyirikan yang besar, sehingga menurut Abdullah bin Umar tidak boleh laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan dari ahlul kitab. Nah, memang ini dua pendapat, monggo kita bisa mentarjih yang mana. Tapi menurut Abdullah bin Abbas, ya, seorang ahli di bidang tafsir, para sahabat, ya, di kalangan sahabat maksudnya, bahwa ayat 221 di surat Al-Baqarah ini hukumnya mansukhah, terhapus oleh surat Al-Maidah ayat yang kelima. Artinya ayat 5 surat Al-Maidah ini nasikhatun, menghapuskan surat Al-Baqarah 221, sehingga yang berlaku hukumnya adalah surat Al-Maidah ayat yang kelima. Kalau kita berdalih misalnya bahwa antara kalangan ahlul kitab dulu dengan sekarang berbeda. Sekarang ini sudah banyak penyimpangannya misalnya. Dalihnya begitu, ya. Tidak sama antara ahlul kitab dulu dengan sekarang. Maka jawabannya adalah penyimpangan yang dilakukan mereka bukan hanya terjadi pada zaman sekarang ini. Sejak dulu yang nah, jadi itu bisa terbantahkan oleh sejarah, ya. Baik, ini kita tidak sedang membahas itu. Kita sedang membahas bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang punya istri dari Alkitabiyah. Jadi seorang wanita ahlul kitab. Nah, kan ini syaratnya yang pertama di sini muslim, ya, harus Islam. La tasihhu minal kafir. Niat itu tidak sah dari orang kafir. Jadi kalau seorang muslim punya istri seorang dari ahlul kitab, wa taharat minal haidi, si perempuannya ini bersih dari menstruasi. Coba diperhatikan, ya, ini masalah-masalah yang cukup detail, ya, biar tidak bingung. Hal yushtaratu ghusluha liyahilla wat'uha. Apakah disyaratkan perempuan ini untuk mandi terlebih dahulu? Liyahilla wat'uha, supaya suaminya menggaulinya. Ini permasalahannya, ya. Paham, ya? Jadi contoh permasalahan yang pertama dari syarat yang pertama ini, ya. Kalau istrinya muslimah nggak masalah, sudah sepakat, ya. Kalau istri sama muslimah, ya, jadi seorang istri muslimah, suaminya muslim, ini nggak masalah. Karena istrinya berarti kan muslimah dan dia terpenuhi. Ini istrinya non-muslim, dia waktu itu menstruasi, kemudian suci. Nah, apakah harus mensucikan dirinya, kemudian boleh bagi suami untuk menggaulinya, atau bagaimana? Wa idza qulna bi wujubi dzalika fa hal tushtaratu niyatuha. Kalau seandainya kita katakan wajib untuk bersuci terlebih dahulu, apakah disyaratkan niat? Nah, inilah menjadi masalah, ya. Indal a'immati Malik wa Syafi'i wa qaulun inda Ahmad rahimahumullah yalzamuhum al-ghuslu. Menurut jumhur ulama, yaitu madhab Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan sebagian salah satu pendapat dari Ahmad bin Hanbal, yalzamuhum al-ghuslu, wajib bagi mereka, maksudnya yalzamuha, ya, mohon maaf, yalzamuha, wajib bagi si istri itu al-ghuslu, untuk mandi. Wa tushtaratu niyah, dan disyaratkan untuk niat. Lidzalikal ghusl, pada saat mandi itu. Jadi mandinya bukan hanya sekedar mandi biasa, tapi dia diharuskan untuk mandi junub.
mandi besar ya. Wa in kanat laisat min ahliha, walaupun dia bukan seorang muslimah begitu. Liyahilla wat'uha, supaya suaminya halal menggaulinya. Fal huslu li haqqi zauj. Alasannya apa? Coba kita perhatikan ya. Alasannya apa? Fal huslu li haqqi zauj. Maka yang namanya mandi itu adalah hak bagi suami. Jadi di sini mengikuti hukum suaminya, karena suaminya muslim, ya, halal untuk menggauli istrinya setelah menstruasi, setelah itu adalah setelah mandi, berarti di sini nyantolnya hak itu kepada si suami, bukan kepada si istri. Itu masalahnya ya. Itu yang alasan dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini. Wa takunul mas'alatu bidzalika mustafnatan minal qaidah. Jadi sehingga masalah ini adalah dikecualikan dari kaidah ini. Jadi, memang ada beberapa kasus seperti itu. Ada yang kaidah secara umum, kemudian berarti menurut pendapat yang pertama ini bahwa niat bagi seorang istri yang non-muslim ketika sudah selesai menstruasi, ya, niat untuk mandi, ya, itu adalah perintah, dan mandi itu adalah hak bagi suami untuk bisa menggauli istrinya. Maka karena suaminya muslim, maka istri yang non-muslim ini tetap harus harus mandi terlebih dahulu, ya, dan dengan niat. Jadi dikecualikan dari kaidah li fuqdani syartil Islam, karena dia tidak memenuhi persyaratan Islam, tidak seorang muslim. In imtana'at atau baroha zauju alal ikhtisal, kalau istrinya tidak mau, maka suaminya harus memaksanya untuk mandi. Nah, jadi kalau istrinya malas-malasan, tidak mau mungkin karena kedinginan atau apa, ya, tapi asalkan tidak membahayakan, ya, dalam batas normal, maka suaminya memaksa istri untuk mandi terlebih dahulu. Wastibahuha, dan supaya menjadikan dia mubah terlebih dahulu. Wa illam tanwi lidharurah, walaupun dia tidak dengan niat, karena itu untuk darurat. Pendapat kedua, wa intal hanafiyati yahillu wat'u al-kitabiyah bimujarradi inqita'id dam. Halal menurut mazhab Hanafi, halal menggauli seorang wanita kitabiyah dari ahlul kitab bimujarradi inqita'id dam, dengan hanya sebatas terputusnya darah haid li'aqal min asyarati ayam, kurang dari 10 hari. Wala yatawaqqafu 'alal ghusl, dan tidak diharuskan untuk mandi terlebih dahulu. Alasannya li'annaha laisat min ahli, karena si istrinya ini bukan termasuk ahlul Islam, ya, tidak seorang muslimah. Wa in sahha minha la fa'alathu, darinya niscaya dia melakukannya. Wa alaha muntarijatun tahtal qaidah. Pendapat yang kedua ini berarti dikiaskan, maksudnya dikategorikan, ya, ahlul kitab termasuk dalam kategori poin yang pertama al-Islam ini. Baik, ini sekedar contoh untuk ilustrasi, ya, pada poin yang pertama. Jadi seorang muslim, intinya begitu. Kemudian pengecualiannya tadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, contoh yang kedua adalah yaminul kafir wa hal tan'aqidu, tentang sumpah yang disampaikan, apakah itu sah atau tidak.
Wa bitali hal tajibu alaihi kafaratu bil hunthi, dan konsekuensi berikutnya apakah dia kalau melanggar sumpah itu harus membayar kafarat atau tidak? Wa hal alaihi kafaratun law qatala musliman khata'an, dan apakah dia harus membayar kafarat kalau membunuh seorang muslim tanpa sengaja? Nah, ini masalah-masalah yang kaitannya dengan poin yang kedua ya. Fi hataini al-mas'alataini khilaf. Pada dua masalah ini ada perbedaan di kalangan ulama. Fa inda Abi Hanifah wa Malik rahimahumallahu taala, menurut Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah, annal kafira la tan'aqidu yaminuhu. Tidak sah, tidak dianggap sumpahnya. Sawaun hanatha hal, apakah sama saja ya, melanggarnya itu pada saat masih kafir ataukah itu menurut mazhab ini tidak sah. Wala tasihhu minhu al-kafarah, dan tidak sah darinya membayar kafarat, dendanya. Wa daliluhuma qauluhu ta'ala, dalil dari Abu Hanifah sama adalah qauluhu ta'ala fil kufar, firman Allah tentang orang-orang kafir, yaitu ada di surat At-Taubah ayat 12, innahum la aymana lahum, sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir, la aymana lahum, tidak ada sumpah bagi mereka. Wa kadzalika la tasihhu minhul kafaratu, begitu pula tidak sah bagi mereka membayar kafarat. Lau qatala musliman khata'an, seandainya dia membunuh seorang muslim secara atau tanpa sengaja. Li'annal kafarata ibadatun, karena kafarat membayar adalah ibadah, wa huwa laisa min ahliya, dan dia bukan termasuk, tidak termasuk seorang muslim tadi. Pernah kita bahas kemarin di pertemuan sebelumnya ya, di surat An-Nisa ayat 92 ya, tentang hukum orang yang membunuh orang lain tanpa sengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah. Barang siapa yang membunuh orang muslim yang lain tanpa sengaja, maka dendanya adalah dengan membebaskan budak. Nah, ini berlaku untuk orang-orang muslim yang membunuh orang muslim lainnya. Nah, kalau orang yang kafir, ini bagaimana? Ini perbedaan ulama di sini ya. Kalau menurut Abu Hanifah sama Imam Malik tadi, itu tidak sah sumpah bagi mereka dan kafar. Wa amma inda Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah, adapun menurut mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad, fa inna yaminal kafir tan'aqidu, sesungguhnya sumpahnya orang kafir itu sah, dianggap, wa talzamuhul kafarah, dan diharuskan dia untuk membayar kafarat, bil hunthi, apabila dia melanggarnya, melanggar sumpah itu ya. Fiha, di dalamnya, sawaun hanatha hala kufri au ba'da islami, apakah dia melanggarnya itu pada saat kafir atau sesudah masuk Islam. Wa kadzalika alaihi kafaratul qatli al khata', dia membayar kafarah pada saat membunuh sengaja, uqubatan lahu, sebagai sanksi. Wa ishtaratu niyatuha, dan disyaratkan untuk niatnya kurbah ya. Jadi niatnya itu dalam rangka untuk membedakan antara pembayaran kafarat atau untuk yang lain, bukan untuk takorub, bukan dalam rangka untuk tujuan ibadah. Nah, jadi ini perbedaan di antara ulama dalam masalah yang dilakukan oleh orang kafir berupa sumpah tadi. Baik, kita lanjutkan. Untuk syarat yang kedua, at-tamyiz. At-tamyiz ini masdarnya, kalau orangnya adalah mumayyiz ya. Al-mumayyiz.
Wa maknahu al-quwwah allati fid dimagh, yaitu kekuatan di otak. Wa biha, dan dengan tamyiz inilah, dengan kekuatan inilah, tustambatu al-ma'ani, dia sanggup untuk menyimpulkan, memahami makna-makna. Fala yasihu sabiyyin la yumayyizu wala majnun, ya. Jadi ibadah ini tidak sah dilakukan oleh seseorang atau oleh seorang yang masih kecil, ya, dan juga oleh orang gila, karena dia tidak sanggup untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi tamyiz ini kan sinonimnya adalah at-tafriq. At-tafriq baina as-sahih wal batil, ya, membedakan antara yang sah dan yang tidak, membedakan antara yang pantas dan tidak, membedakan antara ini makanan ataukah bukan, nah, misalnya begitu. Ya, jadi tamyiz ini tidak terpenuhi syarat ini bagi orang gila ataupun anak yang masih kecil, usia-usia TK mungkin, ya, usia kelas 1, kelas 2 SD. Nah, kalau kelas 3 SD ke atas itu sudah sanggup membedakan. Disuruh ibunya beli sesuatu ke warung, dia sudah bisa, ya, sudah mengetahui membedakan uang misalnya. Nah, jadi kalau at-tiflu al-mumayyiz huwa tiflul ladzi asbaha lahu basarun aqliyun, seorang anak kecil yang mumayyiz berarti dia sudah memiliki, ya, sudah memiliki otak, basarun aqliyun, jadi memiliki akal yang yastati'u qabih, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, minal umur, dari urusan-urusan, dari perkara-perkara, wa ya'rifu bihi al-farqa bainal khair wasyarr, dan dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, wan naf'a wad dhar, yang bermanfaat dan yang tidak, wa hudda bi bulughihi sab'a sinin, dan dibatasi umurnya adalah 7 tahun. Nah, jadi kenapa 7 tahun ini diperintahkan untuk sholat? Karena sudah usia itu mumayyiz, ya. Jadi kalau 7 tahun sekarang berarti kelas 1, kelas 2 berarti masuk, ya. Tadi saya revisi berarti, ya. Berarti sudah masuk dalam kategori mumayyiz. Karena batasan kurang lebih usianya adalah 7 tahun tadi. Mimman faqada at-tamyiz, di antara orang yang tidak terpenuhi syarat at-tamyiz adalah asabiyu, orang anak kecil, ya, wal majnun, yaitu orang gila, wasakron, orang mabuk. Fama hukmu tasarrufat, bagaimana hukum perilaku-perilaku mereka, jinayatihim, bagaimana hukum pidana-pidana mereka. Kalau ada orang gila yang membunuh orang lain misalnya, nah ini bagaimana dalam hukum fikih Islam? Wa hal tajibul kafaratu alaihim idza qatalu, dan apakah wajib membayar kafarat bagi mereka ketika mereka melakukan tindak pembunuhan, pidana, kriminal tadi, ya. Awalan, yang pertama tentang as-sabi wal majnun idza qatala amidaini, seorang anak kecil ataupun seorang yang gila ketika keduanya melakukan pembunuhan dengan sengaja, ini bagaimana hukumnya? Indal hanafiyati hukmu amtiha hukmul khata', maka menurut mazhab Hanafi bahwa itu khata', jadi menyamakan antara sengaja ataupun tidak sengaja. Sawa'un kana sabiyyu mumayyizan am ghairu mumayyiz, apakah anak kecil sudah mumayyiz ataukah belum. Nah, itu kamalatan akitu yaminu sabi, ya, sebagaimana tidak sah juga sumpah yang dilakukan oleh anak kecil. Wasakron indahum mukallaf, dan orang mabuk menurut mereka ini adalah mukallaf.
fahuwa kasahi fi jami'i tasarrufatihi, maka dalam hal ini adalah seperti orang yang sehat dalam segala macam urusannya atau perilakunya. Idza kana sakru bi muharramin ghaira mukrahin aw mutarrin, kalau dengan sesuatu yang diharamkan bukan karena terpaksa atau darurat ya. Walakin lam ya'tabiruhu kasahi fi masail, akan tetapi mereka tidak dianggap seperti orang yang sehat dalam beberapa masalah. Idza tadda hala sakrihi au aqarra bi haddin khalisin lillahi au asyhada ala syahadati nafsihi, apabila dia melakukan praktek kemurtatan pada saat mabuk, atau dia aqarra bi haddin, atau dia mengakui dengan suatu haddin itu adalah tindakan salah satu ikhlas karena Allah, au asyhada ala syahadati nafsi, atau dia menyaksikan untuk dirinya sendiri, au zawwaja ghiratan, atau dia menikahkan seorang anak kecil atau perempuan yang kecil ataupun laki-laki ataupun perempuan bi aqall min mahril mithli au bi aktsar. Ini cukup rumit ya. Jadi menurut mazhab ini intinya bahwa menghukumi orang yang gila ataupun si anak kecil ini adalah hukmu amtiha hukmul khata' sawa'un kana sabiyyun am ghair mumayyiz. Jadi masuk dalam bab jadi tidak dianggap ya. Kita teruskan dulu. Wasakranu wa amma indal malikiyah fa innahu la qudun ala sabiyyin wala majnun wala qisas illa ala balighin ghairu maghlubin ala aqlihi. Jadi menurut Malikiyah, fa innahu la quda ala sabiyyin, jadi tidak ada hukuman untuk orang yang masih kecil ataupun orang gila, tidak ada qisas illa ala balighin, kecuali yang sudah balik, ghairu maghlubin ala aqlihi, yang akalnya itu tidak tertutupi. Fahum ma'al qaidati fi dzalika li'atamil qasti intasabi wal majnun wadiyat 'alal aqilah, fahum i'tabaru amtasabi wal majnun khata' kal Hanafiyah. Jadi mereka menganggap yang dilakukan oleh orang yang masih kecil ataupun orang yang gila tadi itu sebagaimana pendapat dari Hanafi ya. Akan tetapi mereka mewajibkan kafarat. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, at-tiflu idza kana ghairu mumayyiz fa'amtuhu khata'. Seorang anak kecil pada saat dia itu belum mumayyiz, maka dia amduhu khata'un, yang dilakukan dengan sengaja itu adalah sebuah hal yang salah, artinya tidak dianggap ya. Wa kadzalikal majnun ghairul mumayyiz, begitu pula seorang yang gila yang berpikir. Wa amma ma kana indahu nau'u tamyizin minhuma faqad ikhtalafu fihi ya. Ini masih ada perbedaan di kalangan mazhab Syafi'i. Yang keempat, wa amma indal Hanabilah farrajih anna amta sabi wal majnun amtun wa tada'ufun 'alaiha. Jadi kesengajaan yang dilakukan oleh anak kecil ataupun oleh orang gila itu adalah dianggap sebuah kesengajaan, wa tada'uf 'alaihima adiyah, dan bahkan dilipat gandakan tebusannya, min malihima, dari hartanya, wa tajibu alaihimal kafarah, dan wajib bayar kafarat. Allah alam, ini perbedaan di kalangan para ulama. Masalah yang nomor 2 ya, jadi masalahnya cukup panjang tadi ya, tentang at-tamyiz yang sepertinya itu sederhana, tetapi pada saat-saat yang tertentu ternyata cukup rumit ya. Namun yang kita perlu detailkan adalah bahwa anak kecil atau orang gila ini kan punya wali ya, punya penanggung yang bertanggung jawab, sehingga
kalau ada anak kecil atau orang gila ini yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pada orang lain, maka tanggung jawabnya dikembalikan kepada walinya, kepada penanggung jawabnya. Anak kecil berarti ke orang tuanya. Kalau anak kecil misalnya main bola, memecahkan kaca tetangga, nah yang diminta pertanggungjawaban adalah orang tuanya yang bertanggung jawab kepada anak kecil ini, ya. Baik, yang ketiga, asyartu tsalits al-ilmu bil manwi. Mengetahui tentang apa yang dia niatkan. Wa ma'nahu an ya'lamal mukallaf hukma ma nawahu min fardin aw naflin. Jadi maksudnya adalah si mukallaf harus mengetahui hukum apa yang dia niatkan, apakah itu berupa fardu atau nafil. Nafil itu nafilah, sunnah, ya. Jadi ibadah yang dilakukan itu apakah wajib ataukah sunnah? Ibadatun aw ghairuha, apakah itu ibadah atau bukan? Faman jahala fardiyata shalah, sehingga orang yang tidak tahu tentang kewajiban sholat awil wudu atau wudu, lam yasihha minhu fi'luha atau fi'luhuma, tidak sah dia melakukan sholat atau wudu itu. Jadi kalau dia nggak paham bahwa sholat itu adalah wajib, maka dia tidak sah melakukannya. Lakinnalladzi la yumayyizu baina sunan wal faraid, akan tetapi orang yang tidak mampu membedakan yang sunnah dan yang wajib, tasihhu ibadatuhu, maka sah sholatnya. Bisyarti an la yaqsud at-tanaful bima huwa fardun, dengan syarat dia tidak niat untuk melakukan hal yang sunnah di dalam hal yang wajib. Jadi misalnya kalau dia tidak tahu, ya, tidak membedakan antara sholat 2 rakaat pada saat subuh, ya, dengan sholat sunnah misalnya, maka dalam hal ini ya tima'fu, ya, yang tidak mampu membedakan antara yang sunnah dan yang wajib, tasihhu ibadatu, sah, wajib ibadahnya, tapi syaratnya full bima huwa fardun, tidak niat untuk yang sunnah terhadap ibadah yang wajib. Jadi kalau misalnya sholat subuh itu adalah yang wajib, tapi dia niatkan untuk sunnah qobliyah, berarti tidak sah sholat subuhnya. Wastuthniya min hadza syarti al-ihram, dan dikecualikan di dalam syarat ini adalah al-ihram al-mubham fil haji, ihram yang diragukan pada saat dia melaksanakan ibadah haji. Faman ahrama bima ahrama bihi zida bima ahrama bihi zida minan nas wa huwa la ya'lamuhu sahha ihramuhu. Barang siapa yang melakukan ihram, dia ikut-ikutan, ya, sesuai yang dilakukan oleh orang-orang, dia ihram dan dia tidak mengetahui, maka sah ihramnya. Karena li'anna Ali radhiyallahu anhu, karena Ali pernah berihram bima ahrama bihi Nabi, dengan ihram yang dilakukan oleh Nabi. Jadi dia ikut-ikutan dengan yang dilakukan oleh Nabi. Wa huwa la ya'lamuhu, dan pada saat itu beliau belum mengetahuinya. Wa sahahahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma fi ghairil haji fala yasihu illa bil ilm. Kalau di dalam selain haji, maka tidak sah kecuali dengan ilmu, ya, dengan mengetahui apa yang dia niatkan itu. Falau qala, ini contoh, sebuah contoh, tolaktuka atau tolaktuki mithlama tolako Zaid, aku mentalakmu bagaimana yang dilakukan oleh si Zaid. Wa huwa la yadri kam talaqa Zaid, dia tidak tahu si istrinya berapa kali. Nah, maka di sini, ya, tidak bisa dikiaskan, ya. Jadi dibedakan antara hukumnya dengan ihram pada saat ibadah haji tadi, ya. Kalau di luar ibadah haji, maka harus tahu duduk mubham tadi. Mubham kan nggak jelas, ya. Jadi harus jelas. Tolak tuki, aku mentalak kamu sebagaimana Zaid mentalak istrinya tadi.
Berjelas, Zaid mentalak istrinya berapa kali talak? Ini konsekuensinya kan beda. Kalau Zaid mentalak istrinya itu 1 kali talak, berarti kan hukumnya tolak roj'i ya, yang maksudnya tolak yang ada peluang suaminya untuk kembali kepada istrinya sebelum masa iddahnya selesai, tidak perlu akad. Tapi kalau masa iddahnya selesai, berarti kan dia akad lagi, artinya dia masih ada peluang rujuk ke istrinya kan. Tapi ternyata kalau si Zaid mentalak istrinya 3 kali talak, yang disebut dengan talak bain, kembali kepada istrinya sebelum si istri ini menikah dengan laki-laki lain tanpa skenario, kemudian laki-laki lain tadi mentalaknya, dan si suami yang pertama kembali kepada istrinya, itu baru boleh. Kalau dia menisbatkan atau mengkiaskan tadi dengan kasus orang lain yang mentalak istrinya, maka di sini tidak sah, tidak boleh ya. Harus diperjelas dulu. Begitu pula akad-akad yang lain ya. Kalau ada unsur mubham, tidak tahu dengan al-manwi yang diniatkan, maka tidak boleh, tidak sah. Baik, itu yang ketiga ya. Jadi harus mengetahui yang diniatkan tadi, yang sudah kita contohkan kemarin-kemarin ya, tentang puasa, apakah puasa sunnah ataukah wajib, tentang menyembelih, apakah menyembelih untuk korban ataukah untuk akikah ataukah untuk nazar misalnya. Itu yang membedakan adalah niatnya masing-masing. Kemudian asyaratur rabi', syarat yang keempat, an la ya'ti bimunafin bainan niyah wal manwi. Adamul munafiyah, tidak adanya penghalang antara niat dan yang dia niatkan. Wal muradu bil munafi al amalul kharij anil manwi wa laysa minan niyah. Yang dimaksud dengan penghalang yang menafikan itu adalah perbuatan yang keluar dari yang diniatkan dan bukan termasuk niat. Kaman irtadda ba'da niyatil ibadah, seperti kasus orang yang murtad setelah dia niat ibadah. Faqad batalat ibadatuhu, maka ibadahnya menjadi batal ya. Jadi sebagaimana al-Islam yajubu ma qablahu, Islam itu bisa menghapuskan kafiran. Kalau sudah masuk Islam seseorang, berarti segala macam kekafiran yang dilakukan sebelumnya itu sudah terhapus, dia buka lembaran baru, maka yang dicatat amalannya adalah setelah masuk Islamnya itu. Begitu pula kebalikannya, murtad ini bisa menghapuskan seluruh keislamannya itu. Nah, anwa'ul munafi, macam-macam bentuk penghalang. Minal munafi niyatul qat'i. Jadi di antara bentuk penghalang itu adalah niat untuk al-qat'i, memutus. Niat memutus atau menghentikan. Mohon maaf ya, ada kesalahan teknis. Jadi niat atau penghalang, yang dimaksud penghalang di sini ya, di antaranya adalah niatul qat'i, niat untuk memutus suatu ibadah tertentu. Nah, contohnya, faman nawal qata'al iman wal iyadu billahi ta'ala shara murtadan fil hal. Coba ini kita perhatikan ya, barang siapa yang niat, jadi misalnya satu saat dia punya niatan, punya azam dalam hatinya untuk memutuskan keimanan, naudzubillah min dzalik, maka dia pada saat itu otomatis, naudzubillah ya. Jadi jangan sampai terlintas dalam pikiran, wis kalau begini misalnya ya, kalau dalam suasana kondisi kefakiran ya, miskin ya, sangat miskin misalnya,
terus melihat orang-orang yang non-muslim itu tercukupi kebutuhannya, disuplai ya oleh gereja misalnya, sembakonya, terus dia punya keinginan, wis kok enak mereka, wis saya punya rencana untuk murtad saja, naudzubillah misalnya. Nah itu saat itu, maka pada saat dia punya niatan dalam hatinya ingin murtad, maka sudah irtadda fil hal ya, dia sudah menjadi murtad pada saat itu. Wa man nawa qat'a shalah batalat inda Syafi'iyah li'annaha syabihatun bil iman. Barang siapa yang niat untuk memutus salat, maka batalah salatnya menurut mazhab Syafi'i karena itu disamakan dengan iman. Walam tubtil indal Hanafiyah, dan menurut Hanafi tidak batal ya. Wa man nawa qat'a shalah ba'dal faraq minha lam tubtil indal jami'. Kalau dia sudah niat memutuskan sholat setelah jeda, setelah selesai, maka tidak batal ya menurut seluruh madhab, seluruh ulama. Wa kadza sairul ibadat, begitu pula semua ibadah. Kalau sudah selesai tuntas ya, karena ibadah itu kan dibatasi ya. Kalau sholat dibatasi oleh salam, kalau sudah salam kemudian niat untuk memutus sholat, itu nggak berpengaruh apa-apa. Nah, coba ini. Wa man nawa al-akla awil jima' fi shaum. Barang siapa yang punya niatan dalam hati untuk makan atau untuk jima' pada saat puasa, itu bagaimana hukumnya? Au nawa munafin fi shalah, atau dia melakukan niat ya, niat untuk melakukan hal-hal yang pembatal sholat seperti al-kal akli wal fi'li al-kathir, seperti makan ataupun berperilaku gerakan yang banyak, lam yadurrahu dzalika, tidak berpengaruh dalam bab ini, malam yaf'al, selama dia tidak melaksanakannya. Jadi ini bedanya ya dengan yang di atas tadi. Kalaupun misalnya sekarang hari Senin ya, hari Senin ini kita niat puasa sunnah, nah, niat puasa sunnah, ternyata kok kita merasa haus misalnya ya, karena kita musim untuk menjaga imunitas ya, harus senantiasa seger misalnya, terus kita merasa haus, merasa kering tenggorokan kita, wes saya tak niat minum saja misalnya. Nah, kalau hanya sekedar niat tanpa praktek langsung, ini tidak membatalkan puasanya. Nah, seperti itu. Wa man nawa shaum minal lail, barang siapa yang niat pada saat malam, summa qata'an niyah, kemudian dia terputus niat qoblal fajr, kemudian dia terputus niatnya sebelum subuh, saqata hukmuha, maka terputus hukumnya. Seandainya dia puasa, lam yasihha shaumuhu, tidak sah puasanya. Ma lam yujaddid an-niyah qoblal fajr, selama dia tidak memperbarui niat sebelum fajar ya. Ini yang untuk wajib ya, puasa wajib itu harus niat sebelum fajar. Bi khilafi ma law nawa thumma akala ba'da niyah. Berbeda dengan orang yang sudah niat kemudian dia makan setelah niat, fala tubtilu, maka tidak membatalkan li'anal akla laisa dziddiha, karena makan tidak lawannya. Ya, maksudnya di sini berarti berbeda ya antara masalah yang terkait dengan tadi ya, masalah apa itu memutus niat ya. Jadi memutus niat ini penting, maksudnya penting untuk kita perhatikan, jangan sampai kita memutuskan niat sebelum datangnya subuh tadi ya, pada saat untuk puasa. Wa man nawa qat'al hajj wa man nawa qat'al haji wal umrah lam yubtila bila khilaf. Barang siapa yang niat untuk memutus haji ataupun umrah, maka tidak membatalkan tanpa ada khilaf di antara ulama. Li'annahu la yakhruju minhuma bil ifsad, karena dia tidak keluar dari ibadah haji ataupun umrah dengan melakukan pembatal-pembatalnya. Wa man nawa qat'al jamaah batalat jama'atuhu. Barang siapa yang niat untuk memutus dari sholat jamaah, mufaraqah misalnya, maka dia batalah jamaahnya. Wa man nawa al-itmam fi atna'i shalah imtana'a alaihil qasr. Barang siapa yang sudah niat
untuk melakukan sholat dengan sempurna di pertengahan sholat, maka dia tidak boleh mengqashar sholatnya. Ini bagi musafir ya, kan ada pilihan apakah dia sholat zuhur 2 rakaat qashar ataukah sempurna misalnya, maka dia harus mendefinisikan dulu. Kalau dia mengikuti mengikuti imam yang mukim, berarti dia melakukannya itu dengan sempurna ya, sebagaimana yang sempurna yang dilakukan oleh imamnya. Nah, kalau dia sholat sendirian misalnya, maka dia juga definisikan apakah dia sholat sempurna ataukah qashar. Kalau dia niatnya sudah sempurna, pada saat awal di pertengahan sholat sudah niat sholat zuhur 4 rakaat, kemudian ternyata dia berpikiran kok enak di qashar ya misalnya, maka tidak boleh, imtana'a 'alal qasr, tidak boleh dia mengqasharnya. Baik, ini contoh-contoh di poin yang pertama ya, di antara macam-macam penghalang. Kemudian wa mimma yaqrubu min niyatil qat'i niyatul qalbi awin naqli, di antara yang dekat kasusnya dengan niat untuk memutus, contoh ini kan memutus tadi ya, adalah niyatul qalbi awin naqli, niat untuk mengganti, merubah. Faman naqala fardhan ila fardin lam yahsul wahidun minhuma. Kalau dia merubah antara niat ibadah yang fardu ke ibadah fardu yang lain, maka itu tidak berpengaruh, artinya sah ya. Wa man naqala naflan ila fardin lam yahsul wahidun minha. Lam yahsul wahidun minha. Jadi yang pertama, barang siapa yang merubah antara fardu satu kepada wajib yang lain, lam yahsul wahidun minha, maka tidak sah. Dua-duanya maksudnya begitu ya. Dua-duanya tidak sah. Wa man naqala naflan ila fardin, barang siapa yang merubah niat dari yang sunnah kepada yang wajib, lam yahsul wahidun minha, maka sama juga tidak sah dua-duanya. Wa amma inna qala fardhan ila naflin fa innahu yasihu, kalau dia merubah dari yang fardu kepada yang sunnah maka boleh. Nah, ini ya bobotnya, yang wajib ke yang sunnah itu boleh. Tapi kalau yang sunnah ke yang wajib, atau antara satu yang wajib dengan yang wajib yang lain, itu tidak sah. Wa minal munafi ataraddud, jenis yang ketiga contohnya adalah di antara pembatal atau penghalang itu adalah at-taraddudu wa adamul jazmi fi asli niyah min dzalik, ragu-ragu dan tidak menentukan di dalam pokok niatnya. Jadi misalnya begini, man ishtara khadiman lil khidmah au farasan lil rukub au baitan lis sukna wa huwa yanwi in asaba ribhan ba'ahu fala zakata alaihi li'adami khulusi niyati tijarah. Contohnya adalah barang siapa yang membeli seorang khadiman, seorang pembantu, mungkin membeli maksudnya menyewa atau ini ya, merekrut lah dalam bahasa kita ya. Jadi dia mengambil seorang pembantu untuk tujuan pelayanan, atau farasan, atau dia membeli kuda ya, kuda lirukub untuk dinaiki, au baitan lisukna, atau dia membeli rumah untuk dijadikan tempat tinggal, wa huwa yanwi in asaba ribhan, kemudian dia niat apabila dia mendapatkan untung, ba'ahu, dia akan jual, fala zakata alaihi, maka itu tidak ada zakat. Jadi dalam hal rumah ya, rumah ini yang ada zakatnya adalah yang untuk diperjualbelikan. Kalau rumah yang kita tempati itu tidak ada zakatnya. Nah, di sini dia at-taraddud, dia ragu-ragu menentukan tujuan membeli rumah untuk apa. Nah, kalau dia tujuan awalnya adalah untuk dia tempati, kemudian ternyata ketika dia tempati ada peluang untuk dijual kembali, nah, maka dia mendapatkan untung dari itu. Nah, di sini tidak ada zakatnya. Allah a'lam bishawab. Ini
poin yang ini ya. Ini yang terakhir, karena waktu yang terbatas, contoh yang terakhir, waman nawa yaumasyak. Kebetulan kita ini pada saat ini bulan Sya'ban ya. Barang siapa yang niat pada hari ragu-ragu. Hari ragu-ragu itu yaitu tanggal 29 atau 30 Sya'ban ya. 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. In kana min Sya'ban falaysa bishaim. Kalau hari ini adalah masih bulan Sya'ban, maka saya enggak puasa. Wa in kana min Ramadan kana shaiman. Dan pada saat kalau hari ini adalah masuk Ramadan, maka aku puasa. Lam tasihu niyatu, maka hukumnya niatnya tidak sah. Nah, jadi ini niatnya tidak sah, kan dia ragu-ragu apakah ini masuk masih awal Sya'ban, masih akhir Sya'ban atau awal Ramadan ya. Kecuali kalau dia sudah terbiasa ya. Maka puasa pada hari ragu-ragu ini kan dimakruhkan, kecuali orang yang sudah biasa. Misalnya ini tanggal 29 atau akhir Sya'ban, hari Senin, besok sudah Ramadan, dia sudah biasa Senin Kemis, maka boleh puasa Senin. Tapi kalau dia nggak biasa, nggak boleh mengawali 1 atau 2 hari sebelum Ramadan dengan puasa itu. Kalau dia gambling tadi, kalau ini masih Sya'ban, saya nggak puasa. Kalau ini masuk Ramadan, saya puasa. Nah, ini tidak sah niatnya. Wa amma law taraddata fil wasfi, kalau dia ragu-ragu dalam hal mensifati bi anna wa in kana min Sya'ban fa sayasumu naflan. Kalau masih masuk Sya'ban, maka dia puasa sunnah. Wa in kana min Ramadan, kalau masuk Ramadan, maka dia puasa wajib. Sohat niyatuhu wa jaza shaumuhu, maka sahlah puasanya, niatnya, dan sah atau boleh puasanya. Li'anna shauma Ramadan yasihu biniyatin nafli, karena puasa Ramadan itu sah biniyatin nafli, dengan niat an-nafl. Ini seolah-olah bertentangan dengan yang sebelumnya, tapi Allah alam, inilah yang disampaikan di kitab ini ya, oleh penulis. Allah alam bisawab. Ini waktu yang sudah berakhir. Kalaupun ada pertanyaan dari yang sudah kita jelaskan, silakan disampaikan. Ada? Iya. Syukran Ustadz untuk kesempatannya. Ana ingin bertanya, kan tadi ada salah satu penghalang syarat sah niat adalah bahwa merubah niat ya. Tapi tidak ada poin di mana merubah niat dari nafil ke nafil ya, atau dari ibadah sunnah ke ibadah sunnah yang lain. Contohnya semisal sudah mepet waktu subuh, kita meniati untuk sholat tahajud, namun sudah sudah dekat banget dengan waktu adzan, akhirnya di tengah sholat kita mengubah niat menjadi sholat witir misal, seperti itu Ustaz. Apakah hukumnya sah atau tidak sah untuk kedua niat tersebut? Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi tadi ada beberapa perubahan ya. Jadi yang termasuk di dalam analog memutus itu adalah mengganti niat tadi ya. Man naqala fardhun ila fardhin, yang merubah dari sholat atau dari sesuatu yang wajib kepada yang wajib yang lain, maka tidak sah dua-duanya. Wa man naqala naflan ila fardhin, yang merubah dari yang sunnah ke yang wajib juga tidak sah. Ya, kalau yang merubah dari sunnah dari yang wajib ke sunnah ini boleh. Nah, kalau yang merubah dari yang sunnah ke sunnah ini yang tidak masuk dalam pembahasan ya. Tetapi kalau yang dicontohkan tadi ya, bahwa kalau kita misalnya sholat tahajud berapa rakaat? Tahajudnya 2 rakaat. Terus karena sudah hampir masuk subuh, maka dirubah ditambah dengan witir gitu. Maksudnya diganjilkan. Dari niat 2 rakaat misalnya di korting 1 misalnya begitu. Atau mungkin
2 rakaat, nanti mau niat witir nyambung 1 lagi, tapi sekarang disambung menjadi 3 misalnya gitu ya. Cukup sulit ya menjawabnya. Jadi menurut saya bahwasanya harus ada ketentuan ya. Jadi di sini berarti ya supaya menghilangkan keraguan-raguan ya. Jadi kita niatkan sesuai dengan niat awalnya. Kita niatkan awalnya ya niat sholat tahajud misalnya. Kan tapi kan begini ya. Jadi tergantung kondisi juga. Kalau kita masih kalau sudah rakaat kedua ya kita tuntaskan ya, kita tuntaskan untuk salam, kemudian kita sambung witir 1 saja, karena biasanya antara satu masjid dengan masjid yang lain kan adzannya berbeda. Ada masjid tertentu yang biasanya mendahului waktunya. Jadi kita niatnya sholat tahajud 2 rakaat, kemudian kita pada saat itu sudah ada yang adzan, misalnya di rakaat yang kedua kita sudah mau selesai, ya sudah kita niatkan itu, terus kita nggak apa-apa, kita untuk tambah 1 untuk tahajud, untuk witirnya ya. Jadi supaya ini nggak sia-sia. Khawatirnya kalau kita kan gini, kalau ini berarti kita kiaskan kepada merubah dari yang wajib ke yang wajib yang lain. Kalau di sini disebutkan merubah dari yang wajib ke yang wajib itu lam yahsul wahidun minhuma ya. Jadi tidak sah dua-duanya. Ini kan resikonya ya. Ini bisa jadi dikiaskan antara yang sunnah ke yang sunnah yang lain, itu bisa jadi nggak sah dua-duanya. Jadi 1 saja ya yang diniatkan. Sholat witir, sholat tahajudnya sudah selesai, kemudian kita tambah 1. Kalau memang tidak cukup, betul-betul pasti sudah masuk subuh, tidak sholat witir kan nggak apa-apa. Tidak mengakhiri dengan witir kan tidak apa-apa, karena sudah lewat waktunya kan gitu ya. Jadi khawatirnya kalau kita merubah itu kemudian bisa mempengaruhi kesahihan daripada ibadah yang sudah kita lakukan. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Mau tanya? Ada lagi? Ya nggak apa-apa, bonus. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kita tidak ada rencana bepergian ya, kemudian kita sholat duhur berjamaah di awal waktu, kemudian setelah itu ada niatan pergi keluar kota, yang mana mungkin tidak bisa kita berhenti untuk sholat asar gitu. Apa kemudian kita punya niat untuk sholat jamak, menjamak dengan asar? Apakah zuhur yang sudah kita lakukan di awal tadi perlu diulangi atau tidak? Ketika kemudian kita punya niat untuk menjamak dengan sholat asar, padahal tadi sudah sholat duhur, kemudian kita mau bepergian, kita jamak takdim ya di awal sholat untuk sholat asarnya, yang mana mungkin kita tidak bisa melakukannya di tengah perjalanan. Terus? Perlu diulangi tidak sholat duhur yang sudah dilakukan sebelumnya? Diulangi ketika menjamak sholat asar itu. Ini kan belum masuk sholat asar, tapi kan sholat duhurnya sudah dilakukan sebelumnya di awal waktu. Nah mungkin jam 1 misalnya atau setengah 2 kita mau bepergian dan kita berniat untuk melakukan sholat jamak takdim dengan asar, atau asarnya mau dilakukan sebelum kita berangkat. Itu perlu menjamaknya, kemudian sholat duhurnya perlu diulangi atau tidak? Dia sudah bepergian atau belum? Belum, di rumah. Masih di rumah. Oh, berarti dia berangkatnya tertunda-tunda gitu? Iya, karena tadi tidak ada rencana untuk pergi, kemudian misalnya jam 1 ada rencana atau misalnya ada panggilan untuk pergi kemana, keluar kota, yang mana bisa jadi tidak bisa sempat mampir ke masjid atau di tengah jalan gitu, sehingga melaksanakan sholat asar, menginginkan untuk sholat asar sebelum berangkat.
Itu. Apakah sholat duhurnya perlu diulangi yang sudah dilakukan tadi di awal waktu, atau cukup melaksanakan sholat asar saja di waktu yang masih ada waktu duhurnya, belum masuk waktu asar? Iya, iya. Jadi ya ini kasuistik ya. Jadi mungkin kita juga pernah seperti itu dan jawabannya cukup rumit ini ya. Jadi saya kira bisa difahami ya. Kalau misalnya kita ingin melakukan perjalanan ya, kita mukim di Malang mau ke Nganjuk atau keluar kota ya. Berangkatnya itu kita misalnya habis duhur ya, jam 1 ya. Kita sudah niatkan untuk musafir, maka boleh dalam hal ini kita jamak. Kalau kita prediksi nggak bisa berhenti di jalan nanti asarnya ya, kita jamak duhur 4 rakaat dan asar 4 rakaat. Ini jamak tanpa qasar ya, karena kita kan belum musafir, berarti kita sholat dengan sempurna sebagai mukim di sini, tapi boleh menjamak. Karena antara jamak dan qasar ini ada perbedaan. Qasar lebih ketat daripada jamak. Kalau qasar itu ada batasan kilometernya kurang lebih 82 kilometeran ya. Dengan perbedaan di antara ulama cukup banyak. Tapi intinya kita bisa mengqasar kalau status kita musafir. Sudah keluar dari daerah kita, dari Malang Raya ini. Tapi kalau kita masih di rumah kita, maka dalam hal ini boleh menjamak, tapi dengan tanpa qasar ya. 4 plus 4. Kalau misalnya tadi contohnya kita awalnya sudah sholat duhur, kita niat sholat duhur, kita mukim, terus ada panggilan misalnya ada berita sedih atau apa, kita harus keluar kota, mudik misalnya, yang mana kita prediksi tidak bisa sholat asar di jalan. Nah, kita ingin sholat asar, apakah mengulangi duhurnya untuk digabung dengan asarnya, atau sholat asar saja? Ini agak susah, tapi menurut saya dua-dua pilihan itu nggak tepat. Kenapa? Karena sholat duhurnya sudah selesai, tidak ada urusan lagi, ya tidak perlu diulangi. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat waktu asar juga belum masuk. Kalau kita sholat asar, berarti tidak sah sholat asar kita. Jadi dua opsi itu nggak tepat. Opsinya bagaimana? Ya opsinya kita berangkat saja. Kita berangkat saja. Kalau misalnya kita itu menggunakan kendaraan umum dan terpaksa nanti di atas kendaraan kita nggak bisa turun, ya kita sholat di atas kendaraan. Nah, sholatnya di atas kendaraan, karena untuk jamak itu harus bergabung antara waktu atau antara sholat yang kedua dengan sholat yang pertama, itu harus gandeng, tidak terpisah jauh. Nah ini kan sudah selesai sholat duhurnya, sudah selesai, sudah tuntas, sudah salam, sudah mungkin sudah beberapa menit, beberapa jam. Nah sudah, nah ini ya sholat asar waktunya belum masuk, sehingga kita belum wajib untuk sholat asar. Kan kita juga nggak tahu ya, apakah misalnya kita perjalanan kita itu sampai ataukah tidak, misalnya ya, kita juga nggak tahu ya. Kalau nggak sampai karena ada kejadian tertentu, nah ternyata ya kita nggak sampai masuk asar sudah meninggal misalnya, kan kita nggak tahu juga ya. Jadi apa yang belum sholat itu wajib kalau sudah masuk waktunya. Kalau belum masuk waktunya maka tidak wajib. Nah, jadi tadi berarti kasusnya belum masuk sholat asar, berarti tidak ada sholat asarnya. Dan sholat duhur yang sudah kita laksanakan juga tidak bisa kita ulangi lagi. Allahu a'lam bishawab. Ini pilihan ijtihad masing-masing dengan pertimbangan masing-masing. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan hidayah dari Allah Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan kita besok bisa bertemu dalam waktu yang sama ya, jam 8.30 sampai jam 9.30.
Mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, keluarga kita dan semua yang tetangga kita, semua kaum muslimin dan bangsa kita pada umumnya.